tahun 2004-2005 ya, 2005-an saya diperintah oleh Cak Ajis. Waktu itu Cak Ajis itu Bapak Imam kita sekarang, Bapak Haji Sultan Aulia. Saya diperintah beliau itu untuk masukin anaknya Fawaz sama Daud, adik saya ini, Daud Amrullah ini bisa masuk di Ummul Qura dan belajar di Saudi. Lah saya kenal dengan Syekh Ahmad Qodhi yang pernah saya ajak ke sini. Saya kenal beliau anaknya Menteri Haji Saudi, anaknya Hatim Qodhi, Wizaratul Hajj Saudi Arabia. Lah bapaknya kemarin pergi ke pertengahan tahun ini pergi ke Australia, nasihat di masjid kita yang Menteri Haji ini loh. Saya kenal beliau, saya bilang saya itu pengen nganter anak-anak jamaah yang apa, kita tuh punya pondok gede, saya bilang gitu, gede sekali, muridnya ribuan, terus ahli Quran hadis, semuanya suka Quran hadis, tapi kita belum bisa menembus Mekah Madinah, anak kita belum ada yang belajar di Mekah Madinah. Gimana ini? Saya pengen ada yang belajar sana, kamu bantu. Terus beliau datang ke sini, sengaja saya ajakin ke sini. Setelah melihat, tapi sebelum datang ke sini saya terangin, kita ini mangkul, kita ini punya amir, kita ini baiat, kita ini taat. Susunannya seperti ini, ada imam pusat, imam daerah, imam desa, imam kelompok, ada sambung jamaah. Hafal Quran beliau, hafal Quran, hafal hadis saudara. Jadi saya terangkan gitu, itu nyaut semua. Ini dalilnya saya pakai di sini. Ada 4S, ada imam, ada wakilnya, ada penerobosnya, ada mubaleknya. Saya bilang ulamanya, ini kita nggak nyebut ulama, mubalek. Saya terangin mici-mici. Sampai di sini saudara jemaah melihat itu, beliau itu mensyaratkan apa yang sudah ditanamkan oleh Bapak Imam di kita. Jadi beliau ngomong di bawah menara, di dalam perpustakaannya Pondok Kediri itu loh. Waktu itu Paku Bumi semua ada. Ngomongnya bahasa Arab, bahasa Inggris saudara. Beliau itu gini, kalau kamu mau ngirim orang ke Saudi belajar di Mekah atau Madinah, itu saya mensyaratkan, tapi bukan syarat dari saya menasehatkan. Yang pertama, ya ada 5 yang dia minta itu. Ada 5 yang dia minta. Yang pertama, saya ingin yang datang ke sana itu orang yang hafalin Quran. Orang yang sudah hafal Quran minimum 10 juz, 15 juz. Kirim ke sana. Syarat pertama itu hafal Quran, tapi enggak harus keseluruhan. Yang kedua bisa bahasa Arab. Ini akan memudahkan. Yang mengejutkan saudara jamaah, beliau menerangkan begini. Ini untuk mubalik ya. Yang enggak mubalik, enggak nyaut, didengerin aja. Jadi syaratnya itu pertama hafal Quran, nggak harus seluruhnya, terus bisa bahasa Arab, terus khatam tafsir Quran hadis, kutubus sitah beliau bilang, khatam tafsir Quran hadis dari masyayikh. Dia bilang gini, mim masyayikhil jamaah. Jadi kalau mau ngirim orang ke sana, selain hafal Quran bisa bahasa Arab, harus sudah khatam. Apa mas? Maju nggak apa-apa. Apa? Tenang aja. Oh, yang duduk di sebelahnya tripod agak maju mas, jangan jangan ngenain tripod. Maju lagi, mas kecil. Maju. Nomor 3 saudara jamaah, beliau bilang gini, kamu harus yang dikirim ke sana itu harus mubalek yang khatam Quran tafsir dan hadis tafsir kutubus sitah itu dari masyayikh jamaah, maksudnya dari guru-guru jamaah. Karena tafsir yang dipilih oleh Haji Nur Hasan dan masyayikhnya, beliau bilang dan masyayikhnya, itu adalah tafsir yang sudah bisa dilihat nyata, jalan. Ngerti maksudnya saudara jamaah? Karena yang mubalek yang senior ini yang sudah baca tafsir Ibnu Majah, tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, terus Jailani, terus Qurtubi. Jamaah,
Di tafsir satu ayat itu sampai kadang hadasananya itu 17, ada yang hadasananya 7, maknanya beda-beda padahal satu ayat. Kayak contohnya ya, yaumana da'u kulla unasim bi imamihim, harinya saya memanggil setiap manusia itu dengan imamnya, bi imamihim. Itu di Ibnu Katsir insya Allah ada 7 tafsir. Ada yang bi kitabihim liqaulihi ta'ala itu loh, fi imami mubin, surat Yasin itu loh. Karena tafsirnya itu imam di sini maksudnya buku. Tapi hadis kelima insya Allah itu disebutkan bi imami zamanihim, ada hadasananya juga, ada ani nabi. Jadi harinya saya memanggil setiap manusia dengan apa? Imamnya. Artinya imam tuh imam zamannya. Lah, saudara, yang ingin saya sampaikan adalah beliau Syekh Ahmad Qodhi ini menerangkan kalau mau ngirim orang ke Mekah harus khatam dulu tafsir Quran hadis dari masyayikh jamaah. Menurut kita tafsir mangkul ini, saudara. Dan tafsir mangkul yang dari Bapak Imam ini sudah terbukti bisa dipraktekkan di seluruh jamaah dan berkembang. Mudeng nama batan balur. Soalnya yang muhajir di sini, yang ancor-ancor, yang lawas-lawas, asalnya Gading di sini itu dulu di mana? Cuman di luar sana, di utara sana kan, Pak. Gua segede ini. Saya masih menangi di sini, ini dulu pohon bambu, mulai dari sana sampai ke sini bambu. Semua bambu. Terus ada tangkisnya, apa tangkis itu, Lur? Ada tangkisnya, terus ada parit, ada sungainya, sungai kecil itu baru ada sawah. Dan jamaah nggak punya apa-apa, dan saya kenal semua orang Melaten Etan, Melaten Tengah, Gading Masjid, Gading Kidul, kenal semua, nggak ada yang nggak kenal. Ya toh, terutama Melaten Tengah, saudara jamaah, karena rumah saya dulu belakang Melaten Tengah. Sampai kerjaannya orang-orang itu hafal saya. Hafal, tukang golek kodok, golek welut, golek ulo, tukang ngasak, menek kelopo, apal Bos Lur. Ya toh. Lah, tapi Allah paring jamaah berkembang. Ini praktek Quran hadis dari tafsir mangkul yang disampaikan oleh Bapak Imam. Jadi beliau Syekh Ahmad Qodhi itu bilang kalau mau mengirim orang ke Mekah syaratnya harus khatam Quran hadis dari tafsirnya masayikhnya jamaah, tafsir mangkul ini, karena sudah terbukti. Nah, yang berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang mengejutkan saya, saudara jamaah. Yang keempat ini, kalau mau mengirimkan orang ke Mekah syaratnya harus paham jamaah. Dia bilang gitu, paham jamaah. Karena apa? Kalau nggak hafal Quran kesulitan belajar, kalau nggak bisa Arab kesulitan belajar, kalau nggak khatam tafsir dari sini, kecekokan tafsir sana, saudara jamaah, kamu jadi bingung. Dia bilang gitu. Terus kalau nggak paham jamaah, di Saudi itu saya jamaah, di Masjidil Haram, di ini, paham jamaah itu mau macam-macam. Paham jamaah itu macam-macam. Ada yang paham Syiah, ada yang paham jamaah Salafi, ada yang paham jamaah ini, jamaah tablet, jamaah pil, jamaah kapsul, ya toh. Kan ada itu, ya, jamaah tablet, saudara, ya toh. Jamaah apa Siddiqiyah, apa sak pinunggalannya, saudara. Lah beliau menerangkan kalau mau ngirim ke sana harus orang yang paham jamaah kuat. Tahu siapa imam saya baiat ke siapa, karena beliau tahu bahwa nanti di sana kamu akan ketemu jamaah-jamaah itu bingung, jamaah ini gini, jamaah ini gini, dan mereka baiat juga, saudara. Nyaman ya kalau perjalanan, nggak usah ke Mekah Madinah, saudara. Saman ke Australia, ke Amerika, ke Kanada, di sana juga ada jamaah, saudara. Ke Malaysia, ke Singapura, di sana juga ada jamaah. Ya praktek, ya ada baiat, ya ada macam-macam. Tapi beliau si Syekh Ahmad Qodhi ini menerangkan harus paham jamaah yang di sini ini, yang memang sudah terbukti berkembang. Imamnya ijtihad nasihat, jamaahnya mendengar dan taat. Ini yang betul. Terus yang terakhir, saudara, yang kelima,
Beliau nasihat gini, kamu minta syarat, kamu nasihatin orang yang dikirim ke Mekah itu niat belajar untuk umat. Ini rodok kegedean apa rodok bengung ini? Halo, sound system, rodok kegedean apa rodok bengung? Ya, jadi niat belajar untuk umat, maksudnya itu gini, beliau ngomong gini, saya yakin Bapak Imam Haji Syekh, dia bilang Syekh Haji Nur Hasan. Syekh Haji Nur Hasan itu waktu pulang tahun 40 ya, tahun 40 dari Saudi ke Indonesia itu bukan meremehkan, dia bilang bukan meremehkan, tapi beliau bukan satu-satunya orang yang pandai. Waktu pulang itu loh, baik dari Indonesia pulang ke Indonesia atau pulang ke Pakistan atau ke Yaman atau ke dunia mana yang waktu itu ada orang mondok di sana, Syekh Haji Nur Hasan itu bukan satu-satunya orang yang pandai, banyak orang yang pandai. Bahkan di Indonesia ini zaman itu juga banyak orang yang pandai yang keluar dari Mekah. Tapi satu hal yang istimewa dari Haji Nur Hasan, apa? Beliau belajar untuk umat. Beliau belajar untuk umat. Apa itu belajar untuk umat? Jadi beliau belajar ilmunya di sokno kabeh untuk kita ini. Sejamaah ya, berapa banyak kiai-kiai ya atau orang merasa dirinya ulama atau ustadz itu nggak mau ngajar kesana nggak mau. Kalau mau belajar ya harus datang. Pakai apa namanya saudara jamaah? Pakai filsafat sumur. Apa filsafat sumur itu? Kamu kalau mau cari air ya harus bawa apa? Timba, bawa alat untuk ngambil. Itu pakai filsafat sumur. Tapi Bapak Haji Nur Hasan, beliau tidak pakai filsafat sumur. Apa filsafatnya saudara jamaah? Ceret. Apa ceret nih bahasa Indonesianya? Teko, apalagi? Hah? Ceret, teko. Jadi kalau yang namanya ceret atau teko saudara jamaah, itu filsafatnya apa? Mana gelas yang kosong didatengin. Artinya kalau ada orang pengen ngaji, didatengin. Bukan orang itu supaya datang ke kita sebagai ustadz atau sebagai guru, sebagai mubalek, sebagai ulama, enggak. Tapi kita sebagai ulama atau sebagai guru atau sebagai mubalek datang. Dan alhamdulillah sampai hari ini saudara jamaah, Bapak Imam menanamkan kepada mubalek-mubaleknya, kepada kita semua, kalau ada orang ngaji, minta ngaji, datengin. Dan itu aneh, bagi orang luar aneh, bagi orang luar jamaah aneh. Mau datang nggak dibayar. Pertanyaan besar saudara, mau datang nggak dibayar, bisa ngaji betul. Tapi ini yang diminta oleh siapa? Syekh Ahmad Qodhi itu, kamu kalau mau mengirimkan orang ke Mekah, syaratnya belajar untuk umat. Bukan belajar untuknya dirinya sendiri. Belajar pointer dewe terkenal, cek disebut ulama, cek disebut tokoh. Ya toh? Terus buri-burine nyalokno lho. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon mayit prosedur ya toh? Sama kita juga calon mati saudara. Nah itu. Jadi syukur pol saudara jamaah, syukur pol Bapak Imam memilih kata mubalek, ya toh. Dan nyatanya saudara jamaah, setelah tahun 2005, 2004 mulainya ya, 2004, 2005, 2000 sampai sekarang 2014. Nyatanya teman-teman kita atau generus kita yang belajar di Mekah itu waktu belajar di Masjidil Haram atau belajar di Ummul Qura saudara jamaah, atau belajar di Darul Hadis, ada yang sempat belajar di Darul Hadis, belajar ke sana itu meskipun ikut di Ma'ad Haram atau di belajar di Ummul Qura, karena bekal dari Bapak Imam Haji Nur Hasan itu sudah ada, bacaan makna keterangan mangkul faham Quran Kutubus Sittah, itu belajar di kelas-kelas itu sangat mudah karena apa? Punya basic. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak,
kalau punya cita-cita, wah anak saya supaya belajar di Mekah Madinah, ikuti syarat ini. Karena ini nasihatnya orang yang memang lahir di Mekah, gede di Mekah, jadi dosen Ummul Qura dan hafal Quran. Beliau itu melihat jamaah ini super respect. Melihat jamaah ini super respect. Asal ngaku muridnya Haji Nur Hasan, langsung cium tangannya, saudara. Tanganmu berarti dulu pernah salaman dengan Haji Nur Hasan. Saya Haji Nur Hasan ini orang top, dipilih oleh Allah. Pokoknya ketemu muridnya Haji Nur Hasan, langsung cium tangannya. Karena apa? Kamu pernah salaman dengan Haji Nur Hasan, saya ingin salaman dengan beliau. Segitunya, saudara. Karena beliau melihat, bapak saya itu ketua Robito Islamiyah Dunia. Jadi bapaknya Ahmad Qodhi yang namanya Hatim Qodhi yang menjadi Menteri Haji Saudi ini, beliau itu salah satu ketua, anak ketua umum terus ketua satu. Beliau itu salah satu ketua Robito Islamiyah dunia. Sudah jalan kemana-mana melihat Islam, belum pernah melihat seperti jamaah ini. Yang apa? Orang-orangnya itu betul-betul tawadhu, isinya mentes. Jalan semua ketaatannya, beliau ngelihat sandal, ngelihat cara menyambut tamu, ngelihat sholatnya jamaah, ngelihat saya ajak ke Pondok Mini itu ngelihat anak manain Quran. Saya belum pernah melihat di dunia seperti ini. Anak muda-muda, umumnya orang pondok-pondok sejamaah, terus pondoknya bersih. Beliau bilang pondoknya bersih, pondoknya bersih, gurunya masih muda, muridnya masih muda. Dan beliau ini yang menggeser kiamat, apa datangnya lambat ya ini. Cagai langit, Haji Nur Hasan ngomong gitu kan, cagai langit ya awake dhewe iki. Selagi masih mempelajari Quran hadis, kita menjadi cagai langit, ora amblek. Sejamaah, ya kita syukur ya di jamaah ini betul-betul Allah memberi rahmat besar. Gitu. Saya sendiri sejamaah setelah mempelajari Quran hadis ini, ya nggak banyak yang saya pelajari, tapi waktu Bapak Imam saya nugaskan ke Amerika, ketemu dengan ulama-ulama lulusan Masjidil Haram, ulama saudara, lulusan Masjidil Haram. Di Kanada ketemu lagi, di London apalagi saudara. Itu di sana itu kalau mau tahu Mekah Madinahnya Eropa ya London itu. Anak kecil-kecil ngapalin Quran. Tapi beliau Ahmad Qodhi ini bilang, saya udah kesana semua, tapi belum pernah melihat seperti jamaah ini. Ilmu mangkul yang diberikan oleh Haji Nur Hasan, ilmu mangkul tafsir yang dipilih oleh Haji Nur Hasan, dan sudah jalan. Ada adil, ada taat, ada disiplin, ada sambung jamaah, ada infak, ada pembelaan, ada tim tamu, ada tim ini, masya Allah. Memang saya cerita ke beliau dan beliau ngelihat gitu loh. Jadi bukan ngecap. Dia bilang insya Allah saya bantu. Saya bantu. Nah, jamaah alhamdulillah Allah paling ya kayak contoh. Membantunya itu super serius. Adik saya Dawud ini sejamaah ya. Waktu saya datang ke Ummul Qura sendiri, saya ketemu dengan dekan Fakultas Bahasa Adab. Saya ketemu dekannya. Itu beliau bilang gini, kamu kalau mau masuk sini harus lulus SMA dan yang sederajat, harus belum 5 tahun usia SMA-nya. Jadi dari lulus itu nggak boleh melebihi 5 tahun, usianya harus di bawah 25 tahun. Ditulis semua. Saya bilang wah ini awakmu gak katut Put. Daud ini waktu itu lulus SMA-nya sudah 8 tahun be. Ya atau usianya sudah expired dulu ya. Tapi Allah paring datang ke Mekah ya, sama Ahmad Qodhi ini langsung dimasukin blang wis masuk. Bilangin, "Hei, ini masukin." Masuk saudara. Itu. Tapi beliau bilang masukin ke Mekah atau ke Madinah ke Ma'had gampang. Insya Allah biidznillah. Yang susah adalah menjaga anak-anak yang kamu masukin sana nggak terpengaruh. Dengar nggak ini jamaah? Halo, dengar apa enggak ini? Yang susah itu menjaga anak-anak ini apa? Supaya tidak terpengaruh masuk Masjidil Haram, masuk Mekah terus merasa pol dewe, pinter dewe, terus Haji Nur Hasan itu goblok, Haji Abdul Dohir kurang bijaksana, Haji Abdul Aziz itu siapa itu loh? Kok iso Rasulullah? Turun nerangno keimaman Haji Nur Hasan gak sah. Lho kok iso? Jamaah gak wajib.
Sopo sih ngomong jamaah gak wajib lho. Wah itu Masya Allah saudara, tahun 2006 beliau sudah ngomong gitu, clear. Nah ini hanya jamaah-jamaah yang menginginkan anaknya untuk sekolah di sana, lebih baik hatam Quran di sini, hatam kutubusita di sini, faham jamaah yang kuat. Kalau mau belajar ke sana silahkan belajar. Jangan sampai jamaah kita keinginannya tinggi, apa yang kita inginkan apa? Apa anak kita jadi ulama top? Apa top itu yang penting saudara jamaah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Ya toh? Itu loh yang hadisnya Nabi apa? Jangan mencari ilmu itu loh, wala takhayyaru bihil majalis man fa'ala hadza apa? Ya. Dilalekno. Jadi jangan belajar ilmu litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyarul majalis faman fa'al hadza fannaru. Jangan kamu mencari ilmu, okay? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mondok-mondok, jangan mencari ilmu untuk membandingi ulama. Litubahu bil ulama, supaya disebut ulama di jamaah, jangan. Wala litumaru bis sufaha, jangan belajar ilmu supaya bisa dalilin orang, akhirnya orang nggak bisa ngomong, bangga kalau ngomong nggak bisa dibantah, bangga, jangan. Terus wala takhayyarul majalis, jangan belajar ilmu untuk memilih majelis. Artinya karena dia disebut ulama, tempat duduknya spesial. Jangan seperti itu. Siapa yang berbuat seperti itu, tempatnya adalah neraka. Nabi mengatakan neraka itu sampai tiga kali. Nah itu. Nah ini sangat penting bagi kita, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Terutama yang punya anak. Saya cita-cita anak saya jadi mubalek. Well, silahkan, boleh. Tapi mubalek untuk supaya anak kita menjadi orang yang takwa. Masa ingat nggih? Menjadi orang yang apa, saudara jemaah? Orang yang takwa.